Halo semuanya, saya Seh, dan selamat datang di panduan lengkap untuk hidup sehat di usia 20-an, 30-an, dan 40-an. Saya sangat antusias untuk berbagi dengan Anda hari ini karena kesehatan adalah aset paling berharga yang kita miliki, dan memahaminya di setiap tahap kehidupan adalah kunci untuk umur panjang dan vitalitas. Kita seringkali menganggap remeh kesehatan kita saat muda, namun keputusan yang kita buat hari ini akan sangat berdampak pada kualitas hidup kita di masa depan. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah mesin yang luar biasa. Ia membutuhkan perawatan dan bahan bakar yang tepat untuk berfungsi secara optimal. Dalam video ini, kita akan membahas cara-cara untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit di setiap dekade kehidupan Anda. Kita akan menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda seiring bertambahnya usia dan bagaimana Anda bisa proaktif dalam menjaganya. Saya percaya bahwa dengan pengetahuan yang benar dan beberapa langkah sederhana, kita semua bisa mencapai potensi kesehatan terbaik kita. Kita akan membahas strategi praktis, tips yang mudah diikuti, dan informasi berbasis sains yang akan memberdayakan Anda untuk membuat pilihan yang lebih baik setiap hari. Ini bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang merasa energik, bahagia, dan benar-benar hidup. Perjalanan menuju kesehatan adalah maraton, bukan sprint, dan setiap dekade membawa tantangan serta peluang uniknya sendiri. Mulai dari membangun fondasi yang kuat di usia 20-an, menavigasi tuntutan di usia 30-an, hingga menjaga momentum di usia 40-an dan seterusnya. Saya ingin Anda merasa termotivasi dan terinspirasi untuk mengambil kendali atas kesehatan Anda. Jadi, bersiaplah untuk menyerap semua informasi berharga ini, karena kita akan memulai perjalanan transformatif ini bersama-sama, langkah demi langkah, menuju versi diri Anda yang lebih sehat dan lebih bahagia. Mari kita mulai. Usia 20-an adalah dekade yang penuh energi, eksplorasi, dan seringkali banyak perubahan. Ini adalah waktu yang krusial untuk membangun fondasi kesehatan yang akan mendukung Anda sepanjang hidup. Fokus utama di sini adalah membentuk kebiasaan sehat, terutama olahraga teratur dan pola makan seimbang. Mungkin Anda merasa tak terkalahkan di usia ini, metabolisme Anda cepat dan energi seolah tak ada habisnya. Namun, justru inilah saat terbaik untuk berinvestasi dalam kesehatan jangka panjang Anda. Mengapa? Karena kebiasaan yang Anda bentuk sekarang akan cenderung bertahan dan menjadi otomatis seiring waktu. Bayangkan Anda sedang membangun rumah. Fondasi yang kuat akan memastikan rumah itu kokoh menghadapi badai di masa depan. Olahraga teratur bukan hanya tentang menjaga berat badan, tetapi juga tentang kesehatan mental, kekuatan tulang, dan sistem kardiovaskular yang sehat. Mari kita bicara tentang olahraga. Tidak perlu menjadi atlet profesional, cukup temukan aktivitas fisik yang Anda nikmati dan lakukan secara konsisten. Bisa jadi itu jogging di pagi hari, bersepeda, berenang, menari, atau bahkan kelas yoga. Targetkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi per minggu, ditambah latihan kekuatan 2 kali seminggu. Ini akan membantu membangun massa otot yang penting untuk metabolisme dan menjaga kepadatan tulang. Ingatlah, konsistensi adalah kunci. Lebih baik berolahraga 30 menit setiap hari daripada berolahraga intens selama 3 jam hanya sekali seminggu. Jadikan olahraga sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian Anda, seperti menyikat gigi. Ini adalah investasi untuk energi dan vitalitas Anda di masa depan. Selanjutnya, pola makan seimbang. Di usia 20-an, godaan makanan cepat saji dan minuman manis mungkin besar, terutama dengan gaya hidup yang sibuk. Namun, penting untuk memprioritaskan makanan utuh yang kaya nutrisi. Fokus pada buah-buahan, sayuran berwarna-warni, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Hindari makanan olahan berlebihan, gula tambahan, dan lemak trans. Belajarlah memasak makanan sendiri. Ini tidak hanya lebih sehat tetapi juga bisa lebih hemat. Pastikan Anda mendapatkan cukup serat untuk pencernaan yang baik dan kalsium serta vitamin D untuk kesehatan tulang. Minumlah air putih yang cukup sepanjang hari. Pola makan yang baik bukan berarti diet ketat yang menyiksa, tetapi tentang membuat pilihan cerdas yang menyehatkan tubuh Anda dari dalam. Memasuki usia 30-an seringkali membawa perubahan signifikan dalam hidup. Mungkin Anda sedang membangun karir, memulai keluarga, atau menghadapi tekanan finansial yang lebih besar. Semua ini bisa menjadi sumber stres yang signifikan.
Oleh karena itu, manajemen stres menjadi sangat penting di dekade ini. Stres kronis tidak hanya memengaruhi kesehatan mental Anda, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, meningkatkan risiko penyakit jantung, masalah pencernaan, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Penting untuk mengenali pemicu stres Anda dan mengembangkan strategi coping yang sehat. Ingatlah, merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan kebutuhan. Ada banyak cara efektif untuk mengelola stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga bisa sangat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Luangkan waktu untuk hobi yang Anda nikmati, habiskan waktu berkualitas dengan orang yang Anda cintai, dan pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup. Jangan ragu untuk mengatakan tidak pada komitmen yang berlebihan. Olahraga teratur, yang sudah kita bahas untuk usia 20-an, juga merupakan pereda stres yang ampuh. Jika Anda merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti konselor atau terapis. Mengelola stres secara proaktif akan membantu Anda menjaga keseimbangan dan kesejahteraan secara keseluruhan di tengah kesibukan hidup. Selain manajemen stres, usia 30-an adalah waktu yang tepat untuk mulai lebih serius dengan pemeriksaan kesehatan rutin. Meskipun Anda mungkin merasa sehat, beberapa kondisi kesehatan bisa berkembang tanpa gejala yang jelas di tahap awal. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah potensial lebih dini, ketika pengobatan seringkali lebih efektif. Ini termasuk pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan pemeriksaan gigi secara teratur. Wanita juga harus melakukan pemeriksaan pap smear sesuai anjuran dokter dan mulai mempertimbangkan pemeriksaan payudara. Pria mungkin perlu mendiskusikan screening kanker prostat dengan dokter mereka tergantung pada faktor risiko. Anggaplah ini sebagai servis rutin untuk tubuh Anda, memastikan semuanya berjalan lancar. Memasuki usia 40-an adalah dekade di mana kita benar-benar mulai melihat dan merasakan dampak dari pilihan gaya hidup kita sebelumnya. Ini adalah waktu yang krusial untuk lebih memperhatikan kesehatan jantung dan tulang, serta memastikan kita mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Risiko penyakit jantung mulai meningkat secara signifikan di usia ini, terutama jika Anda memiliki faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, atau riwayat keluarga. Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat jantung, rendah lemak jenuh dan natrium, tinggi serat dan asam lemak omega-3 menjadi semakin penting. Olahraga teratur, terutama aktivitas kardiovaskular, juga memainkan peran vital dalam menjaga jantung Anda tetap kuat dan sehat. Kesehatan tulang juga menjadi perhatian utama di usia 40-an, terutama bagi wanita pasca menopause, karena penurunan kadar estrogen dapat mempercepat pengeroposan tulang. Namun, pria juga tidak kebal terhadap osteoporosis. Pastikan Anda mendapatkan cukup kalsium dan vitamin D, yang penting untuk kepadatan tulang. Latihan menahan beban, seperti berjalan kaki, jogging, atau latihan kekuatan, dapat membantu memperkuat tulang Anda. Hindari merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, karena keduanya dapat berdampak negatif pada kesehatan tulang. Diskusikan dengan dokter Anda tentang screening kepadatan tulang jika Anda memiliki faktor risiko. Ingat, tulang yang kuat adalah fondasi untuk mobilitas dan kemandirian di tahun-tahun mendatang. Terakhir, jangan pernah meremehkan kekuatan tidur yang cukup dan berkualitas. Seiring bertambahnya usia, pola tidur bisa berubah, dan banyak orang di usia 40-an melaporkan kesulitan tidur. Kurang tidur kronis dapat berdampak negatif pada hampir setiap aspek kesehatan Anda, mulai dari fungsi kognitif, suasana hati, sistem kekebalan tubuh, hingga peningkatan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Usahakan untuk tidur 7 hingga 9 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan tenang. Dan hindari kafein serta layar elektronik sebelum tidur. Jika Anda mengalami masalah tidur yang persisten, konsultasikan dengan dokter Anda. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi. Terima kasih telah menonton panduan lengkap ini. Saya harap informasi yang telah kita bahas hari ini memberikan Anda wawasan dan motivasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kesehatan Anda di setiap dekade kehidupan. Ingatlah, perjalanan menuju kesehatan adalah sebuah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Setiap pilihan kecil yang Anda buat setiap hari, mulai dari makanan yang Anda konsumsi hingga aktivitas fisik yang Anda lakukan,
Semuanya berkontribusi pada gambaran besar kesehatan dan kesejahteraan Anda. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai atau terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Saya sangat mendorong Anda untuk menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mulailah dengan perubahan kecil yang terasa paling mudah bagi Anda, dan secara bertahap bangun momentum dari sana. Libatkan keluarga dan teman-teman Anda dalam perjalanan kesehatan ini, karena dukungan sosial dapat membuat perbedaan besar. Kesehatan adalah investasi terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri dan masa depan Anda. Ini tentang memiliki energi untuk mengejar impian Anda, menikmati waktu bersama orang yang Anda cintai, dan menjalani hidup sepenuhnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan dan wawasan dari saya. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi karena pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam hal kesehatan. Saya percaya bahwa dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih sehat dan lebih sadar akan pentingnya menjaga diri. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap bahagia, dan teruslah berinvestasi pada diri Anda.